Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianakis dari kelas 11 TKJ 3. Ya, di sini saya akan membahas tentang materi dari routing dan router. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari routing dan router. Yang pertama, kita jelaskan apa yang dimaksud dengan routing. Ya, seperti yang kita tahu, routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan ke jaringan yang lainnya. Ya, yang kedua, router. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama, sehingga dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua IP address yang menggunakan host yang berbeda. Ya, yang kedua atau selanjutnya, pengertian secara mendalam. Pengertian secara mendalam dari kedua pengertian tersebut yaitu router dan routing. Ya, yang pertama, router. Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang disebut routing. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network, baik jaringan yang menggunakan teknologi sama ataupun yang berbeda. Sedangkan, routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan lainnya melalui sebuah internetwork. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dihinggapi dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Untuk melakukan hal ini, digunakanlah sebuah perangkat jaringan yang disebut router. Artinya, kedua ini, router dan routing memiliki hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Ya, langsung ke slide selanjutnya, yaitu konsep dasar routing. Konsep dasar routing pengertiannya bahwa dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP atau IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol sebagai alamat sehingga pengiriman paket dapat sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. TCP dan IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem. Sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data, dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data routing, dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Ya, routing langsung dan tidak langsung akan kita bahas di sini. Pengertian dari routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data komputer dengan alamat 192.168.1.3. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Akan tetapi sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5, kemudian dianjurkan ke alamat host tujuan. Ya, selanjutnya jenis konfigurasi routing. Jenis routing memiliki jenis konfigurasi routing terbagi menjadi tiga, yaitu minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Yang kedua, static routing, pengertiannya yaitu dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu router. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. Ya, selanjutnya jenis-jenis router. Router aplikasi. Yang pertama kita jelaskan pengertian dari router aplikasi. Router aplikasi merupakan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat kita install pada komputer sehingga sistem operasi tersebut berfungsi sebagai router. Beberapa contoh router aplikasi diantaranya WinRoute, WinGate, dan lain-lain. Yang kedua, router hardware.
Router hardware merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai sehingga perangkat keras tersebut dapat membagi IP address. Yang ketiga, router PC. Router PC merupakan sistem operasi yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut mempunyai kemampuan untuk membagi jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis router ada dua macam, yaitu router statik merupakan router yang mempunyai kabel routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Yang kedua, router dinamik merupakan router yang dimiliki kabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router yang lain. Ya, sekian dari materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.